Halo. Shalom. Shalom. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sorakan gloria bagi Dia, Sang Raja. Haleluya. Come on. Yeah. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersuka cita oleh karena Yesus hadir bagi kami Tuhan. Kami memberikan yang terbaik pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Kami datang bawa pujian Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Glory bagi Dia Sang Raja yang hadir bagi kita manusia. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan Nyanyikan dan sorak. sorak kemenangan. Kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan. Mari gereja Tuhan. Kemenangan. Sorakan gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Biarlah sukacita itu ada dalam hatimu pagi ini. Gloria. Gloria. Sekali lagi. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi nama-Mu. Haleluya. Mari gereja Tuhan, kita berikan yang terbaik bagi Dia. Give Him honor, praise to God. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you Come on. are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise.
ada di hatimu. Mari sambut dia. Tinggalkan setiap beban itu pada Yesus yang lahir. Haleluya. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji Dia. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Dia berkuasa. Hosana, nyanyi Hosana. Puji Hosana, 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 Hosana. Hosana, mulia namanya. Hosana, haleluya. Pujian ini sudah ada begitu lama, tapi sukacita itu harus tetap sama, sebab Yesus hadir bagimu. Sambut Sang Raja. Haleluya. Mari semua. Hosana, Puji Hosana, Hosana. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana, Puji Hosana, Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, Puji Hosana, Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, Puji Hosana, Puji Hosana, mulia namanya. Oh, mari kita nyanyikan glory bagi Dia. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, serukan, mari serukan, serukan.
Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mengucap syukur ya Bapa atas segala berkat-Mu, atas segala kelimpahan-Mu yang boleh kami rasakan sampai dengan hari ini Tuhan. Kami yakini Tuhan bahwa Engkau selalu baik buat kami sepanjang hidup kami Tuhan untuk selamanya. Dan saat ini Tuhan, kami mau kasih persembahan yang terbaik untuk Engkau. Berkatilah Tuhan setiap persembahan kami ini. Kau yang layakkan, Kau yang terima setiap persembahan. Biarlah ini semua Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan setiap kami yang memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday Church, welcome to IFCF Lamongan Indah. Senang dapat menyapa jemaat sekalian di ibadah minggu ini bersama saya Jose, and this is iNews for this week. Doa malam akan diadakan hari Selasa pukul 7 malam di gereja. Jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui QR Code berikut ini. Doa pagi akan diadakan pukul 4:30 pagi di hari Senin sampai Kamis melalui aplikasi Zoom dan juga di hari Sabtu di gereja. Hai adik-adik kids, jangan lupa buat datang di ibadah Natal Kids hari ini setelah ibadah kedua. Jangan sampai ketinggalan ya, see you! Jemaat diimbau untuk ikut serta dalam perawatan gedung gereja dengan menyisihkan uang sebesar 10.000 setiap minggunya dan dimasukkan ke dalam amplop pembangunan. Mari berbagi kepada saudara kita yang membutuhkan melalui amplop iShare. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Marta. Selamat ulang tahun dan selamat hari jadi pernikahan untuk jemaat yang merayakannya di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian iNews untuk minggu ini. Jemaat dapat mengikuti perkembangan gereja melalui grup WhatsApp, YouTube, dan juga Instagram gereja. And don't forget, people is our mission, connect with God and make disciple, alive in calling. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setuju ya dengan saya kalau saya bilang Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat, amin. Satu kesaksian dari keluarga kami, pagi hari itu buat anak-anak, buat keluarga yang punya anak-anak usia sekolah, pasti satu momen yang luar biasa ya, rempongnya luar biasa. Anak-anak itu biasa bangunnya mepet, berangkatnya juga mepet, gitu. Tiap hari yang mengantar ayahnya. Tapi satu kali karena ada kondisi rumah yang gak bisa ditinggal, Mas Andi harus stay di rumah, saya yang mengantar di situasi yang sama, mepet juga. Saya gak pernah mau mengantar pagi karena saya merasa kemampuan berkendara saya gak seperti Mas Andi di kondisi pagi hari itu. Yang luar biasa ya, macetnya seperti apa, kalau mepet udah gak ngerti, nyampe apa gak di sekolah. Gitu. Tapi hari itu gak ada pilihan, saya harus berangkat. Saya bilang sama anak-anak dari rumah, Bunda gak janji kalau gak terlambat. Jadi siapin mental, kalian harus ngapain. Kalau ketemu dengan guru ya harus ngomong apa, ya harus siap gitu. Lalu di perjalanan udah berjalan begitu aja. Sekali lagi ya namanya mamah, bunda itu kan ngomong diulang-ulang terus ya. Saya bilang lagi, saya meyakinkan anak-anak, bunda nggak janji kalau nggak terlambat. Jadi siapin hati, siapin mental, siapin omongan apa ke guru. Luar biasanya Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan kita itu Tuhan yang sangat luar biasa saya bilang. Bundanya nggak bisa menjanjikan yang baik buat mereka. Tapi Tuhannya menjanjikan yang terbaik buat mereka. Mereka sampai sekolah tepat waktu, tidak terlambat. Perjalanannya tidak dibuat mulus. Saya tetap mengalami lampu merah. Kami tetap mengalami macet. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menjanjikan jalan keluar yang tepat waktu buat mereka. Mengingatkan kepada setiap kita.
Berapa banyak orang yang bisa menjanjikan dalam hidup kita? Bos kita mungkin bisa menjanjikan finansial yang terbaik buat kita? Mungkin enggak. Saudara kita bisa menjanjikan biaya pengobatan buat sakit kita? Enggak. Even gereja pun gak bisa janjiin apa-apa buat kita. Tapi satu hal yang kita mau percaya pagi hari ini, kita punya Tuhan yang menjanjikan yang terbaik buat setiap kita, amin. Katakan amin, maka itu akan terjadi pagi hari ini dalam hidupmu. Apapun pergumulanmu pagi hari ini, Dia Tuhan yang memegang atas perjanjian. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kami percaya Tuhan. Janjimu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua
kasih Bapa. Tiada pribadi seperti Engkau Tuhan. Saat tiada pribadi satupun yang bisa menjanjikan yang baik dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang berjanji memberikan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Biarlah pagi hari ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terjadi hari ini, terjadi saat ini Tuhan. Satu nama yang berkuasa dalam hidup kami. Nama Yesus. Nama Yesus. Kami mau panggil nama itu. Terjadi perubahan dalam hidup kami. Ketika kami panggil nama Yesus. Yesus Tuhan. Sama-sama kita mau katakan nama-Mu yang berkuasa. Katakan dengan iman. Bertata selamanya. Biarlah semua sujud menyembah. Katakan Tuhan yang besar. Amin. Amin. Lebih lagi kita mau katakan. Nama-Mu yang berkuasa. Terjadi pagi hari ini Tuhan. Nama yang berkuasa itu mengubahkan setiap kami. Yeay. Biarlah semua. Amin. Kami mau sujud menyembah-Mu. Nama yang berkuasa. Yes. Lebih lagi. Biarkan surga mendengar. Nama-Mu yang berkuasa. Engkau bertata atas setiap pujian kami Tuhan. Amin. Biarlah semua sujud menyembah-Mu.
Tuhan, pagi hari ini kami mengalami kuasa nama yang dahsyat dalam hidup kami. Nama yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami terima kuasa itu pagi hari ini. Saat ini juga Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, janji-Mu tergenapi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya janji firman-Mu juga boleh mengubahkan setiap kami Tuhan. Firman-Mu yang hidup boleh mengubahkan setiap kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, pakai telinga kami, pakai hati kami. Biarlah kami boleh terbuka akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang mengalami kuasa nama yang tidak terbatas itu katakan sama-sama. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita mendeklarasikan iman kita. IMCF Lamongan Indah, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciples. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari yang luar biasa Bapak Ibu. Kemarin sudah diadakan Natal Youth, saya mengucapkan terima kasih pada volunteer youth yang sudah mempersiapkan acara Natal begitu rupa, begitu ya, berjeri lelah. Dan bisa membuat gereja ini bersih lagi di waktu pagi, wah itu luar biasa gitu ya. Nah kemudian nanti jam 10:30 ada Natal Kids. Bapak Ibu yang punya anak kids maupun cucu, ponakan bisa diajak datang jam 10:30 siang. Saya juga berterima kasih kepada guru-guru kids yang sudah melatih anak-anak kids sedemikian rupa untuk bisa perform di Natal Kids, memberikan yang terbaik. Saya juga berterima kasih kepada orang tua yang setiap minggu dengan sabar menunggu anaknya pulang latihan ya. Kita udah pulang gitu ya. Ibadah Super Sunday udah selesai tapi orang tuanya masih nunggu anak-anaknya latihan. Terima kasih, kita semua berusaha memberi yang terbaik buat Tuhan di Natal gitu ya. Di hari kelahiran Tuhan. Mulai dari anak-anak kids mereka sudah berusaha untuk memberi yang terbaik buat Tuhannya ketika perayaan Natal ya. Itu kan seperti hari ulang tahunnya Yesus Kristus kan begitu ya Bapak Ibu. Nah saya juga mengucapkan terima kasih kepada donatur ya. Kepada donatur yang sudah memberi untuk Natal Kids. Juga untuk Natal umum yang luar biasa Bapak Ibu menabur dan menabur dan menabur. Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa kita memberi buat Tuhan. Bapak Ibu, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Perbuatan Tuhan bagiku. Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Kita sering mendengar kisah ini dan kisah ini seringkali diulang lagi ketika menjelang hari-hari menjelang Natal. Bagaimana Zakaria dan Elisabet, orang tuanya Yohanes Pembaptis, mereka adalah seorang imam, seorang yang tidak bercacat, tapi mereka mandul, gak punya anak. Memiliki anak pada zaman itu adalah sesuatu berkat dari Tuhan. Kalau di zaman, ini kan mereka zaman peralihan ya, PL ke PB, perjanjian lama ke perjanjian baru. Kalau di zaman perjanjian baru,
tidak punya anak, itu tidak masalah. Saudara, Priskila dan Aquila, mereka orang yang cinta Tuhan, suami istri yang mengasihi Tuhan, tapi mereka juga nggak punya anak. Tapi mereka punya banyak anak rohani. Saudara, nah ini Zakaria, Elisabet, mereka hidup tetap setia kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari kehidupan mereka, Elisabet, yaitu bagaimana dia tetap setia sekalipun Tuhan belum menjawab doa. Sekalipun dia belum mendapat jawaban doa, tetap setia. Saudara, kadang-kadang kita capek menunggu. Sampai kapan aku harus menunggu Tuhan? Udah berdoa bertahun-tahun tapi Tuhan tidak menjawab. Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Saudara, dan akhirnya kita capek dan mulai kita mengambil langkah mundur. Pelan-pelan mengambil langkah mundur. Bapak Ibu, kalau saat ini kita mulai ragu kepada Tuhan, meragukan kasih Tuhan, meragukan setia Tuhan. Kok hidupku ya begini-begini aja tuh Tuhan. Hidupku kok seperti ini tok tuh Tuhan. Saudara, dan kita mulai mengambil langkah mundur. Ayo, kita diingatkan oleh kehidupan Elisabet. Dia tetap setia, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Walaupun dia belum dapat jawaban doa, tapi dia tetap mempercayai kebaikan Tuhan. Dan dari pihaknya dia tetap setia. Dia tidak sedikit pun dia tidak mengurangi kesetiaannya kepada Tuhan. Sedikit pun dia tidak meragukan kebaikan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, nah ini pelajarannya. Terlambat bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa. Sampai Elisabet tua, sampai dia gak bisa haid lagi. Secara fisik, manusia katakan telat, udah telat wis. Harapanmu itu hilang gitu. Apalagi yang kamu mau harapkan? Mungkin bagi kita terlambat. Tuhan, kok ini telat Tuhan. Aku udah dikejar deadline. Tapi kok gak ada jawaban, kok gak ada pertolongan. Bukan berarti kalau terlambat itu Tuhan tidak setia. Tuhan tidak menjawab doa kita, bukan. Yang perlu kita sadari Bapak Ibu adalah waktu Tuhan gak sama dengan waktu kita. Kalau misalnya saudara, ya kita punya saudara, kita punya family yang ada di luar kota, ada di luar negeri, beda jam, gitu kan? Perbedaan ada perbedaan waktu. Saudara, ponakan saya itu dia melanjutkan S2 di Boston. Ada perbedaan waktu, sini pagi sana malam, hampir 12 jam. Jadi kalau saya mau WA dia tanya sesuatu, saya mikir, ini dia lagi apa ya gitu ya. Kalau sini malam, situ pagi, sini pagi, situ malam. Nah, saudara, kalau seandainya kita itu janjian gitu ya, nanti jam 7 malam tak telepon. Loh, jam 7 malam itu 7 malamnya siapa? 7 malamnya Semarang apa 7 malamnya Boston? Kan gitu. Nanti ya paketnya tak kirim. Loh, perbedaan waktunya itu berapa? Saudara, seringkali kita sabar menunggu orang yang berbeda waktu. Perbedaan waktunya karena beda lokasi, beda tempat ya. Kita bisa sabar menunggu, kita bisa mentoleransi gitu. Kita bisa mentoleransi, sini Indonesia bagian barat, sana Wita Indonesia tengah gitu ya. Kita bisa mentoleransi, berarti beda waktunya 1 jam. Gitu, beda waktunya 1 jam. Jadi kalau janjian ya dicocokkan, entah saya yang mencocokkan jamnya dia atau dia yang mencocokkan jamnya kita, kan begitu kan. Kita bisa mentoleransi perbedaan waktu itu. Tapi kenapa kita tidak bisa mentoleransi perbedaan waktu kita dengan waktu Tuhan?
Kita yang pengen Tuhan yang muter jamnya. Tuhan puter jammu seperti jamku. Iki loh Tuhan. Jamku sih bener. Jamnya Tuhan iki telat. Ayo Tuhan puter sesuai dengan jamku. Tapi Tuhan katakan enggak nak. Aku tidak pernah terlambat. Kamu yang terlalu cepat. Ini belum saatnya. Bapak Ibu. Nah Tuhan mau kita itu menyocokkan jam kita dengan waktunya Tuhan. Nah, tapi masalahnya kita nggak tahu ya beda waktunya berapa. Mungkin kalau kita Indonesia Barat dengan Indonesia Tengah cuma beda 1 jam dan kita sabar menunggu, oh beda 1 jam. Nanti dia ngomong jam 8 berarti di sini. Sana Wita ya, di tengah. Lebih cepat atau lebih lama? Hah? Sana bilangnya jam 8, berarti aku harus nunggu jam berapa? Oh jam 7, berarti jam 7 aku sudah ready. Harus ready. HP dipentelengi, sebentar lagi dia telepon. Kan gitu, saudara. Gitu ya Bapak Ibu, karena apa? Janjiannya beda 1 jam. Nah, nyocokkan dengan waktunya dia. Kenapa kita tidak bisa mentoleransi perbedaan waktu kita dengan waktu Tuhan? Alamnya aja beda loh. Kita WIB sama WIB sama WITA sama WIT, saudara kita bisa toleransi karena perbedaan letak wilayah, saudara. Apalagi kita alam fisik dengan alam roh, yuk jelas-jelas beda. Alamnya udah beda, Bapak Ibu. Jadi bukannya Tuhan terlambat, tapi harusnya kita itu Tuhan, buatlah aku sabar untuk bisa menunggu waktumu Tuhan. Karena aku tahu waktumu itu waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Tuhan beri aku kesabaran waktu Tuhan supaya aku bisa sabar menunggu waktu Tuhan. Sabar menantikan Engkau. Bapak Ibu kalau seandainya kita merasa kenapa Tuhan terlambat menolong. Ada satu maksud Tuhan. Saudara di dalam Yohanes 9 satu kali murid-murid Yesus bertemu dengan seorang yang buta sejak lahir. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu, di dalam terjemahan King James maupun Yunani, pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan tuh harus dipamerkan. Jadi displaynya Tuhan. Hidup kita itu jadi displaynya Tuhan. Luar biasa ya, Tuhan itu kan seniman maha agung gitu. Kemudian hidup kita itu dijadikan displaynya Tuhan. Mau enggak jadi displaynya Tuhan? Saudara, ketika kita menjadi displaynya Tuhan, itu luar biasa hidup kita. Loh, Bapak Ibu kita lihat di sini loh, Tuhan itu melalui kebutaan pengemis yang buta ini, ternyata dia dibuat oleh Tuhan jadi displaynya Tuhan. Supaya Tuhan menyatakan pekerjaan-pekerjaannya, karyanya dalam hidup pengemis. Udah buta, pengemis lagi. Saudara, tapi ternyata di balik kemiskinannya, di balik kebutaannya, dia dijadikan oleh Tuhan displaynya Tuhan. Tempat Tuhan memajang karya-karyanya. Bapak Ibu, di sana itu kan ada toko bangunan ya yang terkenal. Nanti lah saya sebut mereknya katanya sensor gitu ya. Nah, ada supermarket toko bangunan. Ya, dulu waktu saya renovasi rumah, hampir tiap minggu saya itu mampir ke sana. Gitu ya. Ngeliatin granit lah, ngeliatin itu wastafel lah, ngeliatin apa sampai Elven itu habis tak jemput kuliah mesti tak bawa ke sana. Mama itu mesti kesini. Enak ini, lihat itu loh granit itu loh, aduh displaynya itu bagus-bagus gitu ya.
Enggak tahu nih yang tak beli ya segitu tok. Ya sesuai dengan kantong, sesuai dengan budget. Bapak Ibu, tapi seneng ngeliatin itu loh. Kayak begini. Ngeliatin lampu taman itu seperti itu. Ngeliatin apa itu ya, wastafel, kerannya wastafel, lampu-lampu. Karena ya itu jadi display. Saudara, luar biasa kalau hidup kita itu jadi displaynya Tuhan. Tuhan memajang karyanya dalam hidup kita. Melalui kelemahan kita, melalui kekurangan kita, Tuhan bisa ubahkan itu untuk menjadi karya agungnya. Yeremia 29 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, hati Tuhan itu seperti itu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Siapa dia? Dia ini adalah pengemis. Udah pengemis buta lagi. Saudara, tapi kisah hidupnya ditulis oleh Rasul Yohanes. Kisah hidupnya bisa menginspirasi banyak orang. Ini jadi displaynya Tuhan. Jadi displaynya Tuhan. Saudara, kalau kita sabar menunggu waktunya Tuhan. Hidupku akan menjadi displaynya Tuhan. Tempat Tuhan memajang karyanya dalam hidupku. Saudara, mungkin kita merasa kok nasibku gak seberuntung saudaraku, gak seberuntung iparku, gak seberuntung si A, si B, si C. Saudara, coba tapi nasib kita jauh lebih beruntung daripada pengemis ini. Nah, tapi di tengah-tengah kondisinya yang seperti itu aja, Tuhan bisa merancangkan rancangan damai sejahtera. Memberikan kepadanya hari depan yang penuh harapan. Sehingga kisah hidupnya menjadi kisah hidup yang inspiratif. Yang bisa memberkati banyak orang bertahun-tahun, ribuan tahun, bahkan sampai saat ini. Kita membaca kisahnya. Ini yang kedua. Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kalau kita merasa dia terlambat, bukan terlambat. Coba cocokkan waktumu dengan waktuku. Alam kita ini beda. Sana alam roh, sini dunia fisik. Ayo cocokkan waktu kita. Caranya gimana? Sabar. Supaya sabar gimana? Banyak doa. Saudara, ketika kita banyak doa, jiwa kita tenang, hati kita tenang, kita enggak kemerungsung, kita enggak bergejolak. Sehingga kita bisa sabar menunggu waktu Tuhan. Yang ketiga, ini yang menjadi judul kita. Perbuatan Tuhan bagiku. Ini yang dikatakan oleh Elisabeth. Seperti yang kita baca tadi. Inilah waktunya Tuhan melawat aku. Inilah perbuatan Tuhan bagiku. Saudara, kata perbuatan Tuhan itu diterjemahkan dalam terjemahan King James, Tuhan berkarya. Yunani juga sama, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Dan yang paling lebih menarik adalah kata kerjanya itu menggunakan tenses perfect. Bukan perfectnya Inggris, tapi perfectnya Yunani. Bukan perfect tensesnya Inggris, tapi tensesnya Yunani. Artinya apa? Suatu perbuatan yang sudah selesai di masa lampau. Bukan hanya udah selesai tok, tapi dampaknya sampai sekarang bahkan kekal. Lah ini, bukan hanya udah selesai dilakukan Tuhan titik, tapi berdampak ini loh. Sampai sekarang bahkan sampai kekekalan. Sebenarnya Tuhan itu udah berkarya dalam hidupnya Elisabeth. Tuhan udah seperti tadi itu ya judulnya tadi perbuatan Tuhan bagiku. Tuhan itu udah kasih kado. Mempersiapkan sesuatu buat Elisabeth. Udah tak siapin. Saudara, Tuhan udah berkarya. Dan karyanya udah selesai buat Elisabeth. Tinggal ini loh, menunggu waktu yang tepat untuk dibawa kepada Elisabeth. Saudara, Bapak Ibu, kelahiran Yohanes Pembaptis
Itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 740 tahun sebelum Masehi. Ada lagi Nabi Mika, itu 5 sebelum Masehi. 2 nabi yang menubuatkan Yohanes Pembaptis. Coba kita lihat 700 tahun sebelum Masehi, Tuhan itu sudah ngomong, bahkan nanti akan ada orang yang seperti Yohanes ini, orang yang muncul hidupnya. Dan ini Yohanes, saudara, kalau kita baca dalam Yesaya 40, ada suara yang berseru-seru, bersiapkanlah di padang gurun, jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Tetap setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlukuk-lukuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Nubuatan ini ditulis dan ini digenapi oleh kehadiran pelayanan Yohanes Pembaptis. 740 tahun yang lalu. Tuhan itu udah setting seperti itu, udah desain seperti itu. Saudara, betapa Tuhan itu mencintai. Bapak Ibu, kalau kita ngasih kado, ya, ngasih kado buat siapa ya? Buat istri. Hari ini ada yang HWA ya, Pak Wiknyo. Selamat anniversary ya. Nah, kasih apa kado untuk istrinya gitu. Saudara, Bapak Ibu, kalau kita memberi kado untuk orang yang spesial gitu ya, orang yang spesial buat kita, berapa lama toh kita mempersiapkannya? Berapa lama? Ya, istrinya senggol toh. Berapa lama Pak kamu mempersiapkan Pak? Eleng enggak Pak? Gitu. Eleng enggak hari ulang tahunku? Gitu. Berapa lama mempersiapkan suami-suami? Gitu. Mempersiapkan berapa lama? Oh iya, baru aku tengah malam itu loh. Baru karena aku mimpi, makanya aku lagi inget lah besok iki hari ulang tahunnya gitu. Atau yang lebih celaka lagi, baru lihat WA gereja gitu. Semua orang ngucapin selamat ulang tahun ke istriku. Ternyata istriku hari ini ulang tahun gitu ya. Suaminya dewe lupa kalau hari ini ulang tahun istrinya. Teman-teman yang lain udah pada ngucapin rame gitu ya. Nah, terus pulang kerja, barulah mampir, alah istriku suka bebek goreng, wis uncalin aja bebek goreng gitu ya. Paling lah ya seneng kan gitu tau. Terus dianuin aja lah, happy birthday mah, iki lho bebek enak gitu. Saudara, Tuhan gak kayak begitu loh. Ingat, tiba-tiba ingat, terus mempersiapkan gitu. Enggak, spontanitas enggak, bukan spontanitas. Tapi dia udah persiapan 740 tahun sebelumnya. Betapa Tuhan itu sayang. Betapa Tuhan itu mengasihi Elizabeth. Gak terlambat. Dia udah mempersiapkan. Gak lupa. Dia udah persiapkan. Saudara, kalau terhadap orang yang spesial gitu ya. Kita tandai. Di kalender kita tandai ini hari lahirnya dia. Tandai jebret gitu. Enaknya apa ya? Dikasih apa ya? Kasih apa ya? Kasih apa enaknya? Saya itu Bapak Ibu hanya sekali kasih surprise kepada suami. Karena apa? Kayaknya dia itu nggak suka dikasih surprise gitu ya. Kayaknya gitu. Pernah waktu ulang tahun tak beliin tas. Ternyata dia nggak suka, apa aku yang kurang pinter, yang nggak ngerti selera suami ya. Saya juga nggak tahu gitu ya. Wes kapok-kapok, saya nggak mau lagi kasih surprise, kasih kado waktu hari ulang tahunnya. Enggak lah, wes tiwas, susah-susah, menyediakan uang, ke mall, pilih-pilih, nggak tahunya dia nggak suka gitu. Ya mungkin aku yang nggak ngerti seleranya gitu ya. Jadi kalau dia ulang tahun, gitu, saya sodorin HP. Belanja online aja. Belanja online aja. Kamu mau apa? Nanti aku tinggal transfer. Gitu aja.
Saudara, sesuai dengan seleranya dia. Lah, Bapak Ibu, mungkin ketika orang yang spesial di hati kita itu ulang tahun sekian. Dan kita mempersiapkannya jauh-jauh hari. Dipersiapkan karena apa? Dia istimewa di hati kita. Kita mempersiapkannya dengan cinta. Kita mempersiapkannya dengan luar biasa. Dan kita tidak sabar menunggu sampai kita memberikan itu kepada dia. Bapak Ibu, Tuhan 700 sebelum Masehi itu sudah ngomong tentang Yohanes Pembaptis. Betapa Tuhan itu cinta. Betapa Tuhan itu mengasihi. Betapa spesial. Bapak Ibu jangan ngomong, itu kan Yohanes Pembaptis. Lah aku kan bukan, namanya aja beda. Bukan Yohanes Pembaptis. Mungkin sama-sama Yohanesnya tapi beda nasibnya. Saudara, mungkin saudara berkata seperti itu. Tapi Bapak Ibu sama. Tuhan kita, kalau Tuhan memperlakukan seperti itu kepada Yohanes Pembaptis, Tuhan yang sama itu juga memperlakukan kita sama. Ayat yang bagus dalam Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Dia udah tahu bahwa kita akan lahir tahun sekian. Kita akan mengalami apa ini itu di tahun sekian. Dan dia sudah merancangkan semuanya buat kita. Jangan kita nganggep, itu kan Yohanes, lah aku kan enggak. Sama Bapak Ibu. Kalau Tuhan mengasihi Yohanes, Tuhan juga mengasihi kita. Ayo toh yang pede. Ayo toh kita harus punya rasa percaya diri bahwa kita itu dicintai Tuhan. Bahwa kita itu diistimewakan Tuhan. Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Saudara, dan dia sudah mempersiapkan sesuatu buat kita. Sampai Elisabeth berkata, inilah perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapus aibku. Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita. Dan karyanya itu sempurna. Saudara, dan kalau kita melihat Lukas 1 ayat 58. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya. Bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu, kata rahmat itu eleos dalam bahasa Yunani. Eleos itu adalah belas kasihan yang mengubah nasib. Kalau kita melihat pengemis di jalan, saudara, kita kasih uang berapa? Paling gojeng gitu ya. 5.000 itu kalau lagi happy 5.000. Saudara, mungkin ada momen tertentu, karena ini mendekati Natal. Natal adalah bulan yang damai. Aku kasih dia cepek jing. 100.000. Sekalipun dikasih 100.000 gak bisa mengubah nasibnya. Dia tetap jadi pengemis. Besok ya gini lagi di jalan. Ketemu lagi, lu lagi. Kemarin udah tak kasih cepek jing, sekarang gini lagi. Karena tidak bisa mengubah nasibnya. Loh, itu belas kasihan kita gak bisa mengubah nasibnya orang itu. Tapi kalau belas kasihan Tuhan, itu mengubahkan nasib. Ini yang dialami oleh Elisabeth. Tetangga-tetangganya, sanak saudaranya dengar dia sudah melahirkan anak dan mereka datang. Mereka bersuka cita karena Tuhan menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar. Bukan hanya sekedar eleos, sekedar rahmat, tapi sangat besar rahmat Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita ini harus jadi displaynya Tuhan. Sehingga hidup kita itu jadi tanda ajaib buat banyak orang. Displaynya Tuhan. Ternyata Tuhan itu menunjukkan belas kasihan yang besar dalam hidupmu. Ternyata Tuhan itu menunjukkan belas kasihan yang luar biasa dalam hidupmu. Displaynya Tuhan.
Bapak Ibu, satu kali ada apa ya namanya ya, training di IFGF Semarang, dan saya itu sebenarnya trainingnya untuk staff. Nanti satu kali ya Bapak Ibu saya mau mengadakan Zoom untuk membahas training ini, tapi melalui Zoom aja untuk volunteer gitu. Saudara, dan di sesi training itu kita itu disuruh membuat grafik perjalanan hidup yang dialami gitu ya. Momen-momen yang paling berkesan, entah momen sedih, entah momen bahagia. Kalau momen sedih, grafiknya menurun. Kalau momen bahagia, grafiknya naik. Gitu kan. Naik, sedih, turun lagi, naik, sedih, turun. Saudara, dan saya membuat grafik hidup saya. Dan grafik hidup saya itu saya mulai justru ketika saya ditinggal suami 2021. Langsung, jadi kalau kita buat grafik kan gini ya, ini garis datar di bawah 0 kan gitu. Ini garis datar ini kan 0. 2021 grafik saya itu di bawah 0. Aku mengalami kesedihan. Langsung grafiknya seret gitu. Seret gitu. Itu awal, bagi saya itu awal hidupku dimulai di situ. Awal cerita hidupku justru dimulai di situ. Kesedihan. Suami meninggal. Gitu. Kemudian naik lagi. Terus sampai kemudian di endingnya itu saya mengkuliahkan 2 anak. Bagi saya mengkuliahkan 2 anak itu bukan seret, tapi naik. Saudara, kemudian teman-teman itu baca, habis buat grafik terus ditempel di dinding gitu kan, ditempel dan semua orang bisa baca, ada namanya juga gitu. Dan salah seorang pastor itu membaca grafik hidup saya. Mesake yo kowe yo Cik yo, langsung berkata begitu. Mesake kowe yo hidupmu kok dimulai dengan hal yang tragis kayak begini. Sing kuat yo Cik Tere yo, sing kuat. Kamu sekarang mengkuliahkan 2 anak sing kuat. Loh, pastor lihat dulu tuh, saya mengkuliahkan 2 anak itu grafiknya bukan turun loh, naik loh. Aku tahu rasanya mengkuliahkan 2 anak itu kayak apa gitu. Tapi grafik hidupmu dimulai dari minus. Saudara, tanpa saya sadari benar ya, cerita hidupku itu dimulai dari minus. Justru di saat di titik terendah, itulah justru cerita hidup saya itu dimulai di situ. Bukan ketika saya lahir baru, bukan ketika saya menikah, bukan. Tapi justru ketika saya di titik terendah, disitulah mulai awal cerita hidup. Saudara, tapi Tuhan itu memberikan eleos, rahmat. Saya juga ingin Bapak Ibu di momen-momen Natal ini, Bapak Ibu ngalami eleosnya Tuhan. Perbuatan Tuhan bagiku, belas kasihan yang mengubah nasib. Belas kasihan Tuhan yang mengubah nasib kita. Berapa banyak kita ingin nasib kita diubah oleh Tuhan. Kita mau berdoa, Tuhan, aku ingin ngalami eleosmu Tuhan. Aku ingin ngalami perbuatan Tuhan untukku dalam hidupku. Kita sampai pada kesimpulan. Mari Bapak Ibu, tetaplah setia. Sekalipun Tuhan belum menjawab doa. Tetaplah sabar menunggu waktunya Tuhan. Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Sadarilah karya Tuhan dalam hidup kita. Amin firman Tuhan, kita mau bangkit berdiri.
display. Hidup kami menjadi Tuhan display keagungan-Mu, kebesaran-Mu, karya-Mu. Kau nyatakan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan, ajari kami untuk sabar menunggu waktu-Mu. Sabar menantikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin Tuhan, di bulan ini Tuhan, bulan Natal ini, kami mendapatkan eleos yang mengubah nasib kami. Engkau berkarya dalam hidup kami Tuhan. Perbuatan Tuhan bagiku itu menjadi nyata dan kami mengalaminya. Engkau melakukan sesuatu bagi hidup kami di Natal ini. Berkaryalah, bekerjalah, ini hidup kami Tuhan. Kami siap menjadi display keagungan. Terima kasih Bapak. Mari sidang jemaat sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu, pernikahanmu, pekerjaan dan keuanganmu, kesehatanmu, studimu, dengan membawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau